Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pancasila kelas akuntansi A. Di sini kami akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya bangsa Indonesia memiliki landasan ideologi yakni Pancasila. Kemudian adanya globalisasi yang pesat dan tidak diimbangi oleh kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi tersebut. Hal ini menyebabkan bangsa Indonesia kalah saing oleh bangsa-bangsa lain yang menerima perubahan begitu cepat dalam kemajuan globalisasi. Kemudian pengaruh dari globalisasi tersebut adanya konsumerisme. Indonesia menjadi sasaran target pasar utama bagi negara-negara besar pencipta produk-produk teknologi untuk memasarkan hasil dari ciptaannya. Seperti yang kita rasakan sekarang, adanya Apple, Samsung, dan mobil-mobil seperti Suzuki, Yamaha, dan lain-lain. Kemudian terlepas dari itu, Indonesia juga mengalami permasalahan yakni pragmatisme yang berorientasi pada 3 hal, yakni keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Lantas, apa saja sih kebijakan yang harus diambil oleh bangsa Indonesia dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di bidang informasi dan teknologi, agar Indonesia tercegah dari adanya kemiskinan dan kejubunan dalam berpikir? Pancasila merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi yang mengatur kebijakan dan juga keputusan pemerintah agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada. tak luput dari itu, Pancasila juga mengatur tentang pengembangan iptek di Indonesia. Nah, lantas apa sajakah dinamika yang terjadi dan tantangan yang dihadapi dari Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek di Indonesia? Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah pemberian bantuan KIP. KIP atau Kartu Indonesia Pintar merupakan bentuk pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP. KIP diperuntukkan bagi anak usia sekolah 6-21 tahun untuk memberikan manfaat pendidikan secara optimal, baik yang telah bersekolah maupun yang belum sekolah. Distribusi KIP telah dilakukan secara bertahap ke seluruh Indonesia mulai tahun 2015 pada 21 Desember 2015 sebanyak 19 juta KIP yang telah didistribusikan dengan kapasitas cetak 500.000 per hari dan dikirimkan ke daerah sebanyak 148,87 kartu. Program Indonesia Pintar merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah sebagai perwujudan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berbentuk penyaluran dana bagi seluruh siswa kurang mampu. Hal ini menjadi pendorong bagi seluruh anak bangsa agar mendapat pendidikan yang layak. Karena telah dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Melalui bekal pengetahuan, maka anak bangsa akan siap menghadapi dinamika tantangan zaman yang semakin modern. Penguasaan teknologi yang semakin canggih juga menjadi unsur pendukung yang akan memperkuat ke depannya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan yang esensial dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umat manusia. Berlandaskan pengembangan iptek yang berdasarkan Pancasila, terutama dalam bidang kebijakan ekonomi, dapat dilihat dari Undang-Undang ITE yang dibuat oleh pemerintah yang secara tidak langsung
untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan teknologi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian mengalami revisi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu pertimbangan mengapa perlu dibentuknya undang-undang ini adalah karena pemerintah perlu melakukan pengembangan teknologi informasi dengan melalui infrastruktur hukum dan pengaturan lainnya, sehingga pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara aman dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dikaji melalui ilmu ekonomi, salah satu manfaat dari diberlakukannya undang-undang ini dalam ekonomi Indonesia adalah karena undang-undang ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan perdagangan dan juga perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya undang-undang ini memang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya dalam praktiknya beberapa kali Undang-Undang ITE ini disalahgunakan, sehingga undang-undang ini dinilai bertentangan dengan sila-sila di dalam Pancasila. Sekian pemaparan kami dalam Pancasila sebagai dasar pengembangan nilai ilmu. Saya Ridha Bijar. Saya Lena Magdalena Suparjan. Saya Dimas Aditya. Saya Anestia Mawar. Saya Nindya Kansatiarna. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.